Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, ketemu lagi kita di ranking film. Oke cuy, langsung aja. Kali ini kita bakalan bahas salah satu film Hindia yang paling fenomenal di tahun ini. Ya betul sekali, film kita kali ini berjudul Maharaja. Menurut info yang beredar, film ini diyakini menjadi salah satu film India dengan ending yang sangat mengejutkan. Wow. Oke, tanpa babi bu cerit-cerit bret, langsung aja kita simak rangkuman filmnya. Cekibrot. Oke cuy, film ini diawali dengan diperkenalkannya kita kepada tokoh utama film ini, yaitu Maharaja. Dia adalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai tukang cukur di salon Ramki. Adegan berikutnya, kita diperkenalkan kepada istri dan anak Maharaja yang masih kecil. Di sini diperlihatkan Maharaja sedang memilih dua mainan untuk anaknya di toko mainan seberang jalan. Namun, ketika tengah memilih mainan, tiba-tiba, boom, astagfirullah, sebuah truk tiba-tiba oleng dan menabrak rumah di mana istri dan anak Maharaja berada. Maharaja pun hanya bisa terpaku, menangis, dan film pun dimulai. 15 tahun kemudian, kita diperkenalkan kepada Jyoti. Dia adalah gadis cantik dan ceria. Meskipun lemah di pelajaran, Jyoti ternyata memiliki bakat yang bagus di olahraga. Dan ya, betul sekali, Jyoti adalah putri dari Maharaja yang selamat dari kecelakaan 15 tahun yang lalu. Di sini, Jyoti diperkenalkan sangat dekat dengan guru penjaskesnya yang bernama Bu Asifa. Bu Asifa ini adalah sosok guru yang sangat memahami potensi muridnya. Bu Asifa pun diperlihatkan selalu membantu Jyoti agar tidak tertinggal dalam pelajaran. Berikutnya, kita kemudian ditunjukkan pada Maharaja yang kini sudah jadi bapak-bapak. Jyoti diperlihatkan sangat bahagia hidup bersama dengan ayahnya meskipun ibunya sudah tiada. Dan di sini lucunya cuy, kita kemudian diperkenalkan kepada Laksmi. Ya, dia adalah sebuah tong sampah yang menyelamatkan Jyoti ketika kecelakaan truk terjadi 15 tahun yang lalu. Dan karena Maharaja dan Jyoti merasa si tong sampah tersebut telah menyelamatkan nyawanya, tong sampah tersebut pun diperlakukan seperti anggota keluarga dan diberikan nama. Adegan berikutnya, kita diperlihatkan Maharaja kini telah memiliki salon cukur rambutnya sendiri. Maharaja pun memiliki pelanggan yang bernama Dr. Mohanram. Beliau adalah pelanggan sekaligus kawan baik dari si Maharaja. Seiring berjalannya waktu, Jyoti ternyata tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Bahkan, dia diperlihatkan sering memarahi ayahnya karena sering teledor dalam pekerjaan rumah. Namun, meskipun sering dimarahi oleh Jyoti, Maharaja tampak begitu sayang kepada putri sematawayangnya. Dan karena saking sayangnya, Maharaja pernah terlibat konflik dengan kepala sekolah saat Jyoti dituduh membawa alkohol di sekolahnya. Setelah Bu Asifa menangkap pelaku asli lewat bukti CCTV, Maharaja pun menyuruh kepala sekolah untuk meminta maaf kepada putrinya. Kepala sekolah pun ketakutan dan menuruti si Maharaja. Oh ya cuy, di sini kalian perlu tahu ya, Maharaja ternyata memiliki kekuatan fisik yang luar biasa meskipun umurnya sudah tua. Adegan berikutnya, kita diceritakan Jyoti akan pergi keluar kota selama 1 minggu untuk mengikuti camp pelatihan seleksi provinsi. Jyoti pun berpesan kepada Maharaja untuk menjaga diri. Tak lupa, Jyoti pun berpesan untuk selalu merawat Laksmi si tong sampahnya. Jyoti pun berjanji akan sering menelepon Maharaja selama di camp pelatihan. Jyoti pun berangkat keluar kota. Berikutnya, adegan yang mengejutkan pun akhirnya terjadi saudara-saudara. Setelah selesai bekerja, seperti biasa, Maharaja pun pulang ke rumahnya. Namun, ketika sampai di rumah, tiba-tiba, ya, seekor ular kobra masuk ke dalam rumah dan menyadarkan Maharaja yang tengah pingsan dengan badan yang dipenuhi dengan luka-luka. Wow, apakah yang terjadi? Sabar, nanti kita jelaskan. Adegan selanjutnya, kita diperkenalkan kepada Karunakaran. Dia adalah seorang pejabat yang arogan. Diceritakan, Karan tengah melabrak sebuah bengkel mobil yang dia tuduh telah menghilangkan kacamata berharganya. Karan pun mengancam dan bertanya kepada Prabu si pemilik bengkel tentang siapa karyawan yang kemarin memperbaiki mobilnya. Tidak berselang lama, datanglah Dana. Dia adalah karyawan yang ditugaskan mengantarkan mobil si Karan. Si Karan pun semakin emosi karena mengetahui mobilnya ternyata dibawa pergi oleh Dana pada malam hari untuk berjalan-jalan. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Tersulut emosi karena kacamatanya hilang dan mobilnya dipakai jalan-jalan tanpa babi bu, si Karan langsung menghajar si Dana. Si Karan pun memberikan waktu sampai besok pagi kepada si Dana untuk mengembalikan kacamatanya. Si Dana pun terlihat dendam kepada si Karan. Malam harinya diperlihatkan si Karan dan rekan-rekannya tengah berada di klub malam. Dan tidak disangka, si Dana yang tadinya dihajar oleh Karan tiba-tiba datang menemuinya dengan membawa kacamata yang dia curi. Tapi bukannya dikembalikan, kacamata tersebut justru dibanting sampai hancur saudara-saudara. Makin emosi, si Karan pun berniat untuk menghabisi si Dana. Namun secara mengejutkan,
Karan yang punya tubuh besar ternyata tidak mampu menghadapi si Dana yang terlihat sangat beringas. Si Dana pun berhasil membuat si Karan babak belur. Adegan berikutnya, kita kemudian diperlihatkan si Maharaja tengah berada di kantor polisi untuk melaporkan perampokan di rumahnya kemarin. Diperkenalkan, di sana ada petugas polisi bernama Perumal. Kepada petugas Perumal, Maharaja kemudian menceritakan perampokan yang terjadi di dalam rumahnya. Maharaja pun bercerita ketika ia pulang ke rumah, ternyata ada 3 perampok yang membekap dan menghajarnya hingga tidak sadarkan diri. Maharaja pun meminta polisi untuk menemukan sebuah benda berharga yang ternyata hilang dicuri oleh para perampok tersebut. Mengira benda tersebut adalah uang, perhiasan, atau barang-barang berharga, ternyata betapa terkejutnya petugas Perumal mengetahui bahwa benda yang ingin dicari oleh Maharaja adalah si Laksmi, ya, sebuah tong sampah. Mengira bahwa si Maharaja ini mau mempermainkan polisi, petugas Perumal langsung emosi dan menggampar si Maharaja. Petugas Perumal ini pun mencoba mengusirnya. Namun, karena kekuatan Maharaja yang luar biasa, seluruh petugas polisi pun dibuat kewalahan hingga terjadi kekacauan di kantor polisi. Beralih ke adegan yang lain, kita kemudian diperkenalkan kepada Inspektur Farad dan juga anak buahnya Danapal yang tengah melakukan reka ulang TKP pencurian emas di rumah orang kaya. Inspektur Farad dan Danapal diketahui adalah seorang polisi korup yang suka mengambil keuntungan dari orang-orang kaya. Diperlihatkan di sini, Inspektur Farad bekerja sama dengan pencuri untuk menukar emas asli milik korban dengan emas palsu. Sungguh terlalu. Berikutnya, sepulang dari TKP, Inspektur Farad pun kembali ke kantor polisi. Namun, betapa terkejutnya Inspektur Farad mendapati bahwa kantornya terlihat porak-poranda karena ulah si Maharaja yang ngotot untuk mencari tong sampahnya. Adegan berikutnya, sebagai kepala polisi, Inspektur Farad pun menemui si Maharaja dan mendengarkan kembali semua kronologi perampokan yang dialaminya. Inspektur Farad pun bertanya tentang ciri-ciri khusus perampok yang telah menghajarnya. Di sini, Maharaja pun memberitahu bahwa salah satu perampok ternyata memiliki benjolan di bagian punggungnya. Kalian harus ingat adegan yang satu ini juga ya. Namun, setelah mengetahui si Maharaja hanya ingin mencari tong sampahnya, Inspektur Farad pun memberikan Maharaja uang untuk membeli tong sampah yang baru. Namun, seperti biasa, si Maharaja pun menolaknya. Setelah berdebat lama, Inspektur Farad pun mengusir Maharaja dengan cara melemparnya keluar kantor polisi. Namun, apakah Maharaja menyerah? Oh, tentu saja tidak, Ferguso. Maharaja justru masuk lagi ke dalam kantor polisi dan menawarkan uang besar sejumlah 500.000 rupiah jika Inspektur Farad berhasil menemukan tong sampahnya. Inspektur Farad yang merasa dilecehkan pun menggampar si Maharaja. Adegan berikutnya, tergiur akan uang yang besar, Inspektur Farad ternyata menyetujui permintaan si Maharaja. Danapal yang merupakan bawahan Inspektur Farad pun diminta untuk mengambil uang dari Maharaja dan memberitahunya bahwa Inspektur Farad akan membentuk sebuah tim untuk mencari tong sampah miliknya. Adegan berikutnya, Inspektur Farad bersama petugas Perumal dan petugas Kuzan mulai memeriksa rumah Maharaja dan salon cukur miliknya untuk menemukan petunjuk. Dan di sanalah para petugas mulai mencurigai bahwa Maharaja mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga di dalam tong sampah tersebut. Curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Maharaja, Inspektur Farad pun memintanya untuk jujur tentang benda berharga apa yang ada di dalam tong sampah tersebut. Namun, apa jawaban Maharaja? Ya, Maharaja tetap bersikukuh kepada polisi untuk cukup menemukan tong sampahnya saja. Bahkan, Maharaja pun nekat menaikkan uang pesangonnya menjadi 700.000 rupiah jika petugas mampu menemukan Laksmi si tong sampah sebelum putrinya pulang dari kamp pelatihan. Seperti yang kita tahu, Joti sangat menyayangi tong sampah tersebut. Wow. Adegan berikutnya, kita kemudian diperkenalkan kepada Selvam dan juga Sabari. Dua orang ini adalah duo perampok kejam. Mereka selalu mengincar uang dan emas dari korbannya. Mereka pun tidak segan untuk memperkosa, membunuh, dan juga membakar rumah korbannya. Astagfirullah. Namun tak disangka, di sisi yang lain, Selvam yang merupakan otak perampokan merupakan seorang family man. Dia adalah seorang ayah yang sangat mencintai istrinya dan juga sangat menyayangi putri semata wayangnya yang bernama Amu. Amu di sini diperlihatkan memiliki bekas luka di punggungnya karena kecerobohan Selvam di masa lalu. Kalian harus ingat adegan yang satu ini ya. Kembali ke cerita, Maharaja terlihat semakin sering berada di kantor polisi. Maharaja pun tak keberatan untuk disuruh-suruh membelikan makanan hingga mencuci mobil agar tong sampahnya segera bisa ditemukan. Dan di sini ada hal aneh yang dilakukan oleh Maharaja, saudara-saudara. Ya, nampak Maharaja selalu memperhatikan tubuh para petugas polisi.
Maharaja pun seperti tengah mencatat nama-nama petugas dalam buku sakunya. Kalian harus ingat adegan yang satu ini juga ya. Adegan berikutnya, tim pencari tong sampah yang dipimpin oleh Inspektur Farad ternyata mengubah rencana mereka untuk membuat duplikat dari tong sampah milik Maharaja. Inspektur Farad pun menugaskan petugas Kuzan untuk mencari bengkel yang bisa membuat replika tong sampah milik Maharaja yang ternyata termasuk tong sampah yang sudah jadul. Dan ketika petugas Kuzan mencari tong sampah yang mirip dengan Laksmi di sebuah toko perabot, secara tidak sengaja ia bertemu dengan petugas Nala Shivam. Nala Shivam ini adalah seorang polisi informan lapangan yang juga merupakan bawahan Inspektur Farad. Petugas Kuzan pun menyampaikan bahwa dia mendapat tugas untuk mencari sebuah tong sampah. Mengetahui hal tersebut, karena sama-sama mata duitan, petugas Nala Shivam pun menawarkan bantuan kepada Inspektur Farad untuk mencari bengkelas yang bisa membuat replika tong sampah tersebut. Di sisi yang lain, diperlihatkan petugas Perumal ternyata tengah menyelidiki sebuah nomor telepon. Kalian harus ingat adegan yang satu ini juga ya. Kembali ke cerita, diperlihatkan Prabu, si pemilik bengkel, tengah melaporkan bahwa salah satu karyawannya telah menghilang selama 3 hari setelah keributan dengan Karan, si pejabat arogan. Dan ketika Prabu tengah duduk di samping Maharaja, tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah drastis. Ya, wajah Maharaja berubah ketika ia melihat wajah Dana dalam foto tersebut. Wow, apakah yang terjadi? Ini dia flashbacknya. 3 hari sebelumnya, melalui sebuah flashback, kita kemudian diajak kembali ke adegan di mana Maharaja baru saja tersadar dari pingsannya setelah peristiwa perampokan. Sesaat setelah sadar, Maharaja ternyata menemukan sebuah karcis parkir sebuah mobil Fortuner putih dengan plat nomor yang dia yakini adalah milik dari perampok yang menyatroni rumahnya. Lewat petunjuk kecil tersebut, Maharaja bergegas mencari di mana perampok tersebut berada. Karena plat mobil tersebut masih dalam kategori lokal, Maharaja akhirnya berhasil menemukan pemilik mobil tersebut yang tidak lain adalah si Karan, si pejabat arogan. Namun, ketika Maharaja bertanya apakah mobil tersebut miliknya, Karan pun justru bertanya kepada Maharaja apakah dia disakiti oleh Dana, si karyawan bengkel yang memakai mobilnya tanpa izin. Dan disinilah Maharaja menyadari bahwa Karan bukanlah perampok yang menyatroni rumahnya. Tak berselang lama, seperti yang terjadi di awal film, Dana kemudian datang ngamuk-ngamuk dan menghajar si Karan sampai lehernya patah. Dan disinilah Maharaja menyadari bahwa Dana lah salah satu dari 3 perampok yang menyatroni rumahnya. Wow, dan ketika Dana pergi, Maharaja pun mengikutinya. Singkat cerita, mengetahui bahwa dia dibuntuti, Dana kemudian menelepon anak buahnya untuk menjebak si Maharaja. Dan ketika sampai di sebuah gudang markas si Dana, Maharaja pun dihajar habis-habisan hingga tidak berdaya. Di momen itulah si Dana yang merasa telah menang kemudian mengakui bahwa dialah salah satu perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Dana pun menyuruh anak buahnya untuk memotong tangan si Maharaja. Namun karena tersulut emosi, tiba-tiba Maharaja kembali ke mode super saiyanya. Dengan GG menggunakan pisau cukurnya, dengan sekejap Maharaja berhasil membunuh beberapa dari anak buah si Dana. Si Dana pun mendapat giliran dihajar oleh bapak-bapak tukang cukur rambut tersebut. Dan ketika si Dana telah terpojok, Maharaja pun mendapatkan informasi bahwa salah satu perampok yang menyatroni rumahnya adalah seorang polisi di daerahnya. Wow, jadi itulah sebabnya Maharaja selalu berada di kantor polisi dan berusaha mencari seseorang dengan benjolan di punggungnya. Adegan berikutnya, si Dana kemudian melukai kaki Maharaja dan mengambil motornya untuk melarikan diri. Namun ketika hendak melarikan diri, tiba-tiba frak, Maharaja berhasil menebas leher si Dana. Dana pun tewas seketika dan adegan pun kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi mengira bahwa Prabu pemilik bengkel adalah rekan perampok si Dana, Maharaja pun mencoba meraba punggung si Prabu dengan berpura-pura menghiburnya. Namun Maharaja gagal menemukan benjolan tersebut karena memang bukanlah Prabu pelakunya. Masih di kantor polisi menindaklanjuti konflik di bengkel Prabu yang menyebabkan Dana menghilang, Karan pun datang membawa pengacaranya. Karan kemudian mengakui bahwa dia dan Dana terlibat perkelahian di sebuah klub malam. Namun di sini si Karan mengatakan bahwa ada seseorang yang mencari Dana sebelum dia tiba. Dan ya, betul sekali, orang tersebut adalah Maharaja. Sontak, Maharaja pun mulai khawatir bahwa polisi akan mencurigainya karena telah membunuh si Dana. Di momen tersebut, beruntunglah si Maharaja, karena saat kejadian Karan yang masih mabuk justru salah menyebut namanya menjadi Ilayaraja. Inspektur Farad pun menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki kasus tersebut. Di sisi yang lain, petugas Kuzan dan Nala Shivam akhirnya berhasil menemukan bengkelas yang bisa membuat replika dari tong sampah milik Maharaja. Pemilik bengkelas pun berjanji akan menyelesaikan tong sampahnya dalam waktu 3 hari.
Adegan berikutnya, kembali kita diperlihatkan sisi lain dari Selvam si perampok kejam. Diperlihatkan, Selvam tengah membelikan sebuah kalung emas super mahal untuk putri kesayangannya Amu. Namun, Selvam harus bersabar karena kalung tersebut baru jadi setelah 2 hari. Diceritakan di sini, Selvam sangat menyayangi putri kecilnya tersebut. Dia pun berjanji akan memenuhi apapun permintaan putrinya. Dia pun akan mewujudkan apapun cita-cita putrinya kelak. Di sisi yang lain, kita diperlihatkan kebaikan putri Maharaja yaitu si Joti. Meskipun mengetahui sepatunya telah dicuri, Joti justru tetap berbuat baik kepada teman yang telah mencuri sepatunya. Ia pun memberikan sepatu miliknya secara cuma-cuma karena ia merasa kasihan pada temannya yang sepatunya telah rusak. Singkat cerita, anak buah Inspektur Farad secara tidak sengaja bertemu dengan petugas perumal di sebuah gudang markas si Dana. Dan di sanalah mereka akhirnya menemukan TKP di mana Dana telah tewas terbunuh. Adegan berikutnya, istri Selvam memintanya untuk membeli beberapa kebutuhan untuk acara ulang tahun putrinya. Istri Selvam pun memintanya untuk merapikan jenggotnya sembari mengambil kalung emas yang akan dijadikan kado ulang tahun putri tercintanya yaitu Amu. Setelah mengambil kalung dan membeli beberapa kebutuhan, Selvam kemudian mampir ke sebuah salon untuk merapikan jenggotnya. Dan apakah nama salon tersebut? Ya, betul sekali saudara-saudara. Salon tersebut adalah Salon Ramki, tempat di mana Maharaja bekerja. Dari sinilah kita baru menyadari bahwa semua adegan tentang Selvam di sepanjang film adalah kejadian yang terjadi 15 tahun sebelumnya. Di adegan flashback tersebut, kita pun melihat Maharaja yang masih muda bekerja sebagai tukang cukur di Salon Ramki. Maharaja pun melayani Selvam yang akan merapikan jenggotnya. Singkat cerita, Maharaja yang mencoba basa-basi kemudian bertanya kepada si Selvam tentang acara ulang tahun putrinya yang sempat dia dengar melalui telepon. Namun, karena merasa risih, Selvam pun segera meminta Maharaja untuk mencukurnya saja. Tidak lama berselang, alat cukur Maharaja pun kehabisan baterai. Ia pun kemudian pergi keluar untuk membelinya. Dan ketika keadaan salon cukur rambut tidak ada satupun orang, Selvam kemudian mendapatkan telepon dari rekan perampoknya, yaitu Sabari. Sabari ternyata melaporkan bahwa perampokan-perampokan yang mereka lakukan sudah terdeteksi oleh polisi. Dan kini dikabarkan polisi tengah memburu mereka. Di saat itulah, Selvam kemudian menenangkan Sabari dengan menyuruhnya untuk tetap diam dan tetap tenang karena dia percaya polisi tidak akan berhasil menemukan jejak mereka. Dan sesaat setelah Selvam menutup teleponnya, betapa terkejutnya dia mengetahui bahwa Maharaja ternyata sudah berdiri di belakangnya. Setelah selesai cukur, Selvam pun bergegas untuk pulang karena khawatir Maharaja telah mendengar apa yang dia katakan di telepon dengan rekan perampoknya Sabari. Sesampainya di rumah, persiapan ulang tahun Amu pun akan dimulai. Namun, Selvam terlihat sangat panik dan mengatakan kepada Sabari bahwa seorang tukang cukur rambut sepertinya telah mendengar obrolan mereka lewat telepon. Di saat yang bersamaan, istri Selvam tiba-tiba bertanya di manakah dia menaruh kalung emas putrinya. Setelah dicari-cari, kalung tersebut ternyata tak kunjung ditemukan. Dan ya, betul sekali, kalung tersebut ternyata tertinggal di salon cukur rambut Ramki. Mengetahui bahwa hari ini adalah ulang tahun putrinya dan kalung tersebut adalah kado ulang tahunnya, Maharaja pun dengan niat baik kemudian bergegas berangkat menuju rumah Selvam untuk mengembalikannya. Berbekal obrolan alamat di telepon, Maharaja pun akhirnya berhasil menemukan rumah si Selvam. Namun, secara tidak disangka saudara-saudara, kedatangan Maharaja kebetulan sekali berbarengan dengan petugas polisi yang akan menangkap Selvam dan Sabari, si duo perampok. Disinilah Selvam mengira bahwa Maharaja lah yang melaporkan dirinya kepada polisi. Singkat cerita, polisi kemudian menangkap Selvam dan Sabari atas dakwaan perampokan tepat di tengah acara ulang tahun putrinya. Istri Selvam yang menganggap Selvam adalah suami dan ayah yang baik pun dengan sekuat tenaga membela si suami. Namun, sebuah kejadian tak terduga pun kemudian terjadi saudara-saudara. Sabari yang panik dan tak mau ditangkap kemudian mengambil senjata dan menodongkannya kepada polisi. Hal tersebut pun kemudian membuat istri Selvam menyadari bahwa suaminya ternyata benar adalah seorang perampok kejam. Di momen tersebut, secara tak sengaja, Sabari kemudian menembakkan pistol dan melukai seorang polisi. Spontan, polisi yang lain pun kemudian menembak si Sabari hingga mati. Selvam pun kemudian langsung diseret polisi dan istri Selvam terlihat sangat terpukul atas kejadian tersebut. Istri Selvam pun mengusir Selvam dan memutuskan hubungan dengannya. Dan saat tengah diseret oleh polisi, nampak Selvam yang terus menatap Maharaja dengan penuh dendam. Dan disinilah sebuah kesalahpahaman dimulai. Di sisi yang lain, kita diperlihatkan Joti yang telah menyelesaikan camp pelatihan dan akan segera kembali pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang, Joti meminta kepada ayahnya untuk membelikan sepatu merah ketika pulang kerja karena sepatunya telah diberikan kepada temannya. Sungguh anak yang baik.
Adegan berikutnya, replika tong sampah pun akhirnya telah jadi. Inspektur Farad pun dengan segera menyuruh petugas Kuzan dan petugas Nalasifam untuk membuatnya penyok seolah-olah mirip dengan aslinya. Lewat bantuan petugas Nalasifam, Laksmi si tong sampah milik Maharaja pun berhasil dibuat dan siap diantarkan besok pagi. Malam harinya, seperti rencana yang telah disusun, setelah replika tong sampah sudah jadi, kini Inspektur Farad tinggal mencari seseorang yang mau berpura-pura menjadi perampok rumah Maharaja. Dengan dikembalikannya tong sampah yang selama ini dicari dan ditemukannya si perampok, Inspektur Farad merasa kasus ini sudah selesai dan dia bisa mendapat uang 700.000 rupiah yang dijanjikan Maharaja. Namun ternyata menemukan seseorang yang mau menjadi pencuri tong sampah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan orang yang biasa bekerja kepada Inspektur Farad di kasus pencurian emas kemarin pun menolaknya karena merasa kasusnya tidak masuk akal. Inspektur Farad pun kebingungan. Adegan berikutnya mengetahui bahwa Inspektur Farad belum menemukan seseorang yang mau dibayar untuk berpura-pura menjadi pencuri tong sampah. Tiba-tiba petugas Nalasifam menawarkan diri. Karena tergiur akan imbalan yang besar, Nalasifam mencoba membujuk Inspektur Farad untuk mengizinkannya berpura-pura menjadi pencuri tong sampah. Dan untuk memahami kasus pencurian tong sampah demi suksesnya akting si Nalasifam, Inspektur Farad kemudian menghubungi petugas yang ada di kantor polisi untuk meminta Maharaja agar mau mengulangi cerita perampokan tong sampah di dalam rumahnya. Lewat panggilan telepon tersebut, Maharaja kemudian menceritakan kembali perampokan yang terjadi di dalam rumahnya seperti biasa. Dan disinilah saudara-saudara, sebuah fakta mengejutkan akhirnya terungkap. Lewat sebuah flashback, diketahui cerita Maharaja yang pulang ke rumah kemudian dirampok sebetulnya hanyalah cerita bohong. Di mana seseorang yang mengalami perampokan yang sebenarnya adalah Jyoti, putri kesayangan Maharaja. Di malam saat putrinya pulang dari kamp pelatihan, Maharaja nampak menutup tokonya seperti biasa di jam 10 malam. Namun, karena Jyoti menginginkan sebuah sepatu baru, Maharaja pun mampir dulu ke toko untuk membelikannya. Di waktu yang sama, Jyoti yang sudah sampai rumah terlihat sedang berganti pakaian di kamarnya. Namun, karena si Dana yang sempat menjatuhkan barang, seorang perampok lain pun kemudian langsung membekap Jyoti agar ia tidak berteriak. Dan siapakah perampok tersebut? Ya, dia adalah petugas Nalasifam. Agar Jyoti tidak mengenali mereka, Dana dengan segera kemudian membekap kepala Jyoti menggunakan kain. Tidak menyerah, Jyoti pun memberikan perlawanan dengan menggigit jari dan mendorong si Nalasifam. Dan ketika mendorong Nalasifam, Jyoti menyadari ada benjolan di punggungnya. Inilah yang kemudian diceritakan Jyoti kepada ayahnya. Meskipun sempat berhasil melawan, sayang sekali Jyoti kemudian dipukuli habis-habisan oleh perampok ketiga. Dan siapakah dia? Ya, betul sekali, dia adalah Selvam yang telah bebas dari penjara. Dengan kejam, Selvam yang telah lama menyimpan dendam kepada Maharaja terus-menerus memukuli tubuh kecil Jyoti dengan sebatang besi hingga Jyoti sekarat. Dan karena tujuan utamanya adalah membunuh si Maharaja, Selvam kemudian nekat menunggunya di rumah. Dan disinilah kita kemudian ditunjukkan kekejian trio perampok si Selvam. Karena tergoda dengan tubuh si Jyoti, si Nalasifam yang kerasukan setan kemudian dengan tega memperkosa si Jyoti yang sedang sekarat. Di sisi yang lain, Maharaja ternyata masih berada di toko untuk membelikan sepatu yang diinginkan putrinya. Dan hal keji pun terjadi lagi saudara-saudara. Melihat Nalasifam sudah selesai memperkosa si Jyoti, si Dana yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan akhirnya juga mengambil giliran untuk menikmati tubuh gadis kecil tersebut. Adegan berikutnya, Selvam semakin heran kenapa Maharaja tidak kunjung pulang. Si Nalasifam yang merupakan informan polisi kemudian mengatakan bahwa tidak biasanya Maharaja pulang larut malam. Padahal selama dia mengintai selama 1 bulan, Maharaja pasti sudah berada di rumah jam 10 malam. Dan karena tidak sabaran, si Dana kemudian berniat menghabisi si Jyoti karena telah mengenali wajah mereka. Namun, lagi, si Nalasifam si kepala botak otak setan daki kuda jigong kuda niltai dinosaurus lagi-lagi ingin memperkosa Jyoti yang sudah tidak berdaya. Selvam pun mengizinkan Nalasifam atas dasar dendamnya kepada Maharaja. Dan setelah memperkosa Jyoti, Selvam, Dana dan Nalasifam kemudian meninggalkan Jyoti begitu saja. Sesaat kemudian, Maharaja yang telah mendapatkan sepatu yang diminta Jyoti akhirnya sampai di rumah. Dan betapa hancurnya hati Maharaja mengetahui putri kesayangannya sudah dalam kondisi sekarat penuh luka dan tanpa busana. Dengan segera Maharaja pun membawa putrinya ke rumah sakit tempat Dr. Mohanram bekerja. Maharaja pun meminta kepada dokter untuk menyelamatkan putri sematawayangnya.
Saat kembali ke rumah, Maharaja yang tidak menyangka anaknya menjadi korban perampokan kemudian merasa terpukul. Maharaja pun refleks membenturkan gelas ke kepalanya sendiri hingga ia pingsan. Dan sesuai dengan flashback, setelah sadar dan menemukan tiket parkir yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan para perampok tersebut, Maharaja akhirnya menyusun sebuah rencana. Rencana pertama, Maharaja meminta Dr. Mohanram untuk merahasiakan keberadaan Jyoti di rumah sakit. Maharaja pun meminta bantuan Bu Asifa dan Gopal karyawan salonnya untuk menjaga putrinya. Kedua, Maharaja kemudian melacak plat nomor mobil milik Karan hingga akhirnya bertemu dengan Dana dan berhasil menebas lehernya. Ketiga, setelah berhasil mendapatkan informasi dari Dana bahwa salah satu pelaku adalah anggota polisi, Maharaja kemudian membuat laporan palsu bahwa dirinya telah dirampok dan meminta polisi untuk mencari tong sampah miliknya. Maharaja sengaja melakukan hal-hal tak masuk akal tersebut agar dia bisa menemukan siapa anggota polisi yang telah menyakiti anaknya. Dan asal kalian tahu teman-teman, menemukan tong sampah milik Maharaja adalah sebuah hal yang mustahil. Karena apa? Ya, Laksmi si tong sampah ternyata Maharaja sembunyikan di bawah tempat tidur Jyoti di rumah sakit. Karena menganggap Laksmi adalah benda keberuntungan, Maharaja berharap Laksmi mampu kembali menyelamatkan Jyoti yang tengah sekarat. Dan lewat kasus tak masuk akal yang pasti membutuhkan waktu lama tersebut, Maharaja pun bisa dengan leluasa mencari dan menemukan siapakah anggota polisi yang memiliki benjolan di punggungnya. Wow, gila. Oke, kita kembali ke cerita. Diperlihatkan Nalasifam yang mengetahui bahwa seseorang yang kehilangan tong sampah adalah Maharaja, kini raut wajahnya berubah menjadi ketakutan. Di mana dia sudah terlanjur menawarkan diri pada Inspektur Farad dan tidak mungkin baginya untuk membatalkan peran menjadi pencuri tong sampah. Dengan berdalih ingin menelepon istrinya, dengan ketakutan Nalasifam kemudian menghubungi Selvam untuk meminta bantuan. Selvam pun menyarankan Nalasifam untuk menelepon Dana karena dia tengah berada di luar kota. Namun Nalasifam mengatakan bahwa si Dana tidak pernah mengangkat teleponnya selama berhari-hari. Nalasifam tidak tahu kalau si Dana sudah tewas di tangan Maharaja. Dan karena sudah terpojok, Nalasifam pun mau tidak mau harus berjumpa dengan Maharaja esok hari. Wow. Di hari yang sama, alhamdulillah keadaan Jyoti mulai membaik. Namun sesuatu yang tak disangka kemudian dikatakan oleh Jyoti. Jyoti, si gadis baik, ternyata meminta ayahnya untuk mempertemukannya dengan para perampok yang menyakitinya. Maharaja pun berjanji kepada si Jyoti. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana, Inspektur Farad dan timnya pun membawa Nalasifam yang berpura-pura menjadi perampok untuk mengembalikan tong sampah milik Maharaja. Di sini, kita bisa melihat ekspresi Nalasifam yang super duper panik karena takut diketahui oleh Maharaja. Dan puncaknya, ketika Nalasifam melakukan reka adegan di mana dia menyekap Maharaja dari belakang, posisi tangan Nalasifam ternyata tidak sesuai dengan tinggi badan Maharaja, saudara-saudara. Nampak sekali bahwa Nalasifam secara tidak sengaja menunjukkan adegan di mana dia menyekap putri Maharaja yaitu Jyoti. Dengan sekejap, Maharaja pun refleks memeriksa punggung dari Nalasifam. Dan apakah yang dia temukan? Betul sekali saudara-saudara, di punggung Nalasifam ternyata terdapat benjolan yang Jyoti pernah ceritakan. Setelah mengetahui bahwa Nalasifam adalah perampok yang telah memperkosa anaknya, Maharaja kemudian mengatakan kepada Inspektur Farad untuk melepaskannya. Mungkin niat Maharaja adalah ingin menghabisi Nalasifam secara diam-diam tanpa diketahui polisi. Namun, apakah yang terjadi? Sebuah plot twist gila kemudian diperlihatkan saudara-saudara. Secara tiba-tiba, Inspektur Farad kemudian mengatakan kepada Maharaja bahwa apakah dia benar ingin membebaskan perampok yang telah memperkosa putrinya. Wow, ternyata Inspektur Farad bersama petugas Kuzan dan Perumal sudah mengetahui motif asli dari Maharaja yang ingin menemukan perampok yang telah menyakiti dan memperkosa putrinya. Hal tersebut dijelaskan melalui sebuah flashback di mana petugas Perumal yang menemukan handphone milik Dana di lokasi di mana dia tewas terpenggal. Di mana di handphone tersebut terdapat banyak sekali panggilan dari Nalasifam yang merupakan petugas polisi. Curiga ada hubungan antara Dana si perampok dan Nalasifam si informan polisi. Petugas Perumal kemudian menginterogasi anak buah Dana dan Dr. Mohanram yang tengah merawat Jyoti. Di sanalah akhirnya Inspektur Farad menyadari bahwa Nalasifam adalah salah satu dari perampok yang tengah diburu oleh Maharaja. Dan setelah mendapati fakta tersebut, Inspektur Farad dan tim pun sengaja menjebak Nalasifam untuk berakting menjadi pencuri tong sampah agar dia bisa dipertemukan dengan Maharaja yang ingin menuntut balas. Adegan berikutnya betapa mengejutkan. Inspektur Farad yang juga memiliki anak perempuan kemudian mempersilahkan Maharaja untuk mengeksekusi Nalasifam di dalam rumahnya.
Inspektur Farad dan timnya pun pergi keluar rumah seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka pun mengunci pintu agar Nalasifam tidak bisa kabur sehingga Maharaja lebih leluasa dalam membalaskan dendam. Petugas perumal pun juga mengatakan bahwa dia sudah mengetahui lokasi perampok terakhir yaitu Selvam lewat nomor yang telah dia lacak. Adegan berikutnya, karena emosi yang sudah memuncak, dengan penuh dendam, Maharaja kemudian menghajar dan menyembelih Nalasifam. Nalasifam si botak kejam pun tewas di tangan Maharaja. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi dari Inspektur Farad, Maharaja kemudian pergi ke tempat di mana perampok terakhir tersebut berada. Dan betapa terkejutnya Maharaja ketika mengetahui perampok yang tega menyakiti anaknya tidak lain adalah Selvam. Dikarenakan Selvam juga menyimpan dendam kesumat kepada Maharaja, sebuah pergelutan pun akhirnya tidak dapat terhindarkan saudara-saudara. Nampak di sana Selvam mampu menghajar Maharaja yang masih syok dengan membabi buta. Sambil menghajarnya, Selvam pun terus menyalahkan Maharaja yang telah menyebabkan keluarganya hancur hingga dia harus mendekam di penjara selama 13 tahun. Dan karena dia mendapati bahwa istri dan anaknya juga telah meninggal, Selvam nekat menyiksa Joti agar Maharaja merasakan rasa sakit yang sama dengan dirinya. Mendengar motif dari Selvam, Maharaja yang tadinya diam kemudian melawan balik. Selvam kemudian berhasil dilumpuhkan setelah Maharaja mematahkan salah satu kakinya. Meskipun dalam kondisi sekarat, Selvam terus saja merasa bangga telah menyiksa Joti. Selvam mengatakan bahwa Joti akan terus merasakan trauma dan Maharaja akan hidup dalam kepedihan selamanya. Namun tak berselang lama, diantarkan oleh Bu Asifa, Joti kemudian datang menyusul ayahnya. Tidak disangka, Joti ternyata meminta kepada ayahnya untuk dipertemukan dengan perampok yang tega menyakitinya. Meskipun sempat dilarang oleh ayahnya, Joti akhirnya berjumpa dengan Selvam, si perampok kejam. Joti yang berhadapan dengan Selvam kemudian melemparkan sebuah perhiasan yang mungkin ia cari selama ini sehingga ia nekat merampok rumahnya. Dan dengan penuh kebaikan hati, tidak dapat dipercaya, Joti mengatakan kepada Selvam bahwa apa yang telah dia alami tidak akan pernah bisa menghancurkan cita-citanya. Joti pun mengatakan akan terus maju dan secara mengejutkan, Joti kemudian mengampuni kesalahan Selvam dan membiarkannya hidup. Joti pun memaafkan Selvam dan pergi meninggalkannya. Dan jangan kaget saudara-saudara, ketika Joti berbalik arah, sebuah fakta mengejutkan pun akhirnya terungkap. Ketika Selvam melihat perhiasan yang dilemparkan oleh Joti, betapa terkejutnya Selvam mengetahui bahwa benda tersebut adalah kalung emas yang akan dia hadiahkan kepada Amu putrinya. Sesaat, Selvam pun kemudian teringat akan sebuah cerita dari tetangganya yang mengatakan bahwa ketika Selvam di penjara, ada sebuah keluarga yang mengunjungi istri dan anak Selvam di rumah. Dan ya, betul sekali, keluarga tersebut adalah Maharaja bersama istri dan anak perempuannya. Kedatangan keluarga Maharaja tentu saja dengan niat baik untuk mengembalikan kalung emas milik Amu putri si Selvam yang sedang dipenjara. Namun, karena istri Selvam sangat terpukul dengan kejadian kemarin, dia pun menolak kalung tersebut karena menganggap kalung tersebut dibeli dari hasil merampok dan membunuh orang. Dengan niat baik untuk menghibur Amu putri dari Selvam, istri Maharaja pun memintanya untuk membelikan sebuah boneka untuknya. Dan sesuai dugaan saudara-saudara, toko mainan yang dimaksud adalah toko yang kita saksikan di awal film. Dan ya, seperti adegan di awal film, ketika Maharaja membeli dua mainan, yang satu untuk Amu dan yang satunya lagi untuk putrinya, sebuah kecelakaan pun terjadi. Dan dari kecelakaan tersebut diketahui bahwa hanya ada satu orang yang selamat. Dia adalah seorang anak perempuan yang tidak sengaja tertutupi tong sampah besi. Dan akhirnya sebuah fakta besar lainnya pun terungkap saudara-saudara. Betapa terkejutnya Selvam ketika Joti berbalik arah, dia akhirnya melihat sebuah bekas luka yang berada di pundak si Joti. Selvam pun langsung teringat kepada putri tercintanya yaitu Amu yang diketahui memiliki bekas luka yang sama. Disinilah Selvam baru menyadari bahwa Joti adalah anak kandungnya. Mengetahui bahwa Joti adalah anaknya, sambil menangis, Selvam terus berteriak meminta Amu untuk kembali. Namun, karena Joti yang tidak tahu bahwa Amu adalah nama anak si Selvam, dia pun terus berjalan pergi. Hingga akhirnya, Maharaja pun memutuskan untuk menghampiri Selvam yang terus berteriak. Ketika berhadapan dengan Maharaja, Selvam bertanya kepadanya apakah benar bahwa Joti adalah Amu anak kandungnya. Namun, karena teringat akan perlakuan Selvam kepada Joti, Maharaja pun menyangkal dan tidak mau menjawab tentang siapakah Joti yang sebenarnya. Meskipun pada kenyataannya, istri dan anak perempuan Maharaja diketahui juga ikut tewas dalam insiden tersebut. Dan satu-satunya anak perempuan yang selamat adalah Amu,
putri dari Selvam. Wow, gila. Setelah Maharaja dan Jyoti pergi, di akhir film kita diperlihatkan adegan di mana Selvam terus menangis dan menyesal telah melakukan tindakan keji kepada anak kandungnya sendiri yang sangat dia cintai. Dan karena rasa bersalah yang sangat besar, Selvam kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas gedung. Selvam kemudian tewas terjatuh bersamaan dengan kalung emas milik putrinya Amu dan film pun selesai. Oke cuy, itu dia rangkuman film Maharaja. Sebuah film yang bener-bener wajib kalian tonton karena ceritanya yang luar biasa keren. Banyak banget plot twistnya. Oke cuy, itu dia rangkuman film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka. Jaga selalu kesehatan, jauhi maksiat, dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Sampai jumpa, dadah.